masih bisa ibadah online di rumah masing-masing kan adik-adik? Nah adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan dengan bersuka cita yang luar biasa. Adik-adik udah siap belum? Pasti udah siap dong. Gimana Kak Iren? Udah siap belum? Siap Wah, kakak. mantul. Oke, mulai musik. Bersuka cita, kita harus bergembira. Karena apa? Malaikat dan Tuhan Yesus juga bersuka cita dengan mendengarkan pujian-pujian kita di sini. Ayo lanjut lagi Kak. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya penuh pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, saatnya kita berdoa untuk memulai ibadah hari ini. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, ikutin Karani berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Roh Kudus, terima kasih terima Bapa. kasih Bapa. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik, sungguh baik buat kami buat semua. kami semua. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Engkau sudah memberikan kesehatan yang terbaik buat kami. Engkau sudah menjaga kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau urapi ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu berada di sini, dan juga biarlah kemuliaan-Mu berada di tempat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah hari ini. Haleluya, haleluya. Yang siap untuk ibadah hari ini katakan amin. Nah, adik-adik, sekarang kita menari lagi buat Tuhan Yesus. Seperti Daud menari, melompat, bersuka cita buat Tuhan Yesus. Adik-adik siap kan untuk menari buat Tuhan Yesus? Bagaimana Kakak Iren? Siap gak? Siap. Mantul bener. Musik. Bila roh Allah ada
Puji Tuhan, Tuhan membuat kita semuanya berharga. Ya kan adik-adik? Jadi nggak usah merasa minder. Tuhan melihat kita dari hatinya adik-adik. Ayo adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Mari kakak. Bersama Tuhan kita pasti bisa melakukan semuanya. Oke? Adik-adik gimana setelah kita nyanyi pujian buat Tuhan Yesus? Nah, sekarang saatnya kita melihat kesaksian teman adik-adik yang sangat luar biasa. Siap gak adik-adik? Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena aku istimewa.
Shalom teman-teman. Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semoga pujian ini bisa memberkati teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik. Apa kabar? Pasti semua luar biasa. Karena
Tuhan Yesus selalu menjaga, memelihara, dan melindungi kita. Adik-adik, tadi kita sudah menari, sudah melompat, sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang adik-adik duduk yang rapi ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, sudah siap dengan Alkitabnya? Ayo, yang belum ambil Alkitabnya, ayo cepat ambil Alkitabnya. Supaya kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu? Ada yang ingat nggak? Bener adik-adik. Tuhan bilang kita adalah orang yang istimewa. Wah, istimewa? Maksudnya apa ya? Kok kita bisa istimewa? Adik-adik tahu nggak kenapa kita istimewa? Ini loh adik-adik, Tuhan bilang semua anak-anak adalah istimewa. Karena Tuhan memberikan nafas hidupnya sendiri kepada kita. Dengan nafas hidup itu, maka kita jadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang bisa melakukan banyak hal. Nah, adik-adik tahu nggak? Karena adik-adik adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, ciptaan Tuhan yang istimewa, Tuhan selalu menjaga adik-adik. Tuhan nggak membiarkan adik-adik begitu saja. Tuhan Yesus sudah merancangkan pendidikan yang luar biasa buat adik-adik. Tuhan Yesus selalu menjaga adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Karena adik-adik adalah anak yang istimewa. Tuhan Yesus itu marah loh kalau ada orang-orang yang menyesatkan adik-adik. Tuhan Yesus bilang di firman-Nya di Markus 9 ayat 42. Yuk kita baca adik-adik. Tuhan Yesus bilang, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya dan lalu ia dibuang ke laut. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tahu nggak adik-adik? Kata Tuhan Yesus, anak-anak adalah yang punya kerajaan sorga. Adik-adik tahu nggak firman-Nya di mana? Di Matius 9 ayat 14. Kita baca lagi ya adik-adik. Tuhan Yesus bilang, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Wah, luar biasa adik-adik. Tuhan Yesus kita hebat ya. Yuk kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah adik-adik tahu nggak? Walaupun anak-anak masih kecil, adik-adik masih kecil, Tuhan Yesus beri kekuatan loh untuk melawan iblis. Ada firman-Nya juga adik-adik. Di Mazmur 8 ayat 2. Kita baca ya. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Adik-adik, luar biasa. Nah, adik-adik semakin cinta gak sama Tuhan Yesus? Pasti semakin cinta ya. Adik-adik semakin sayang pada Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus itu hebat. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi Tuhan tetap mengasihi dan menyayangi adik-adik. Dan adik-adik berharga di mata Tuhan Yesus. Nah sekarang adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Tahu gak adik-adik, hari ini Tuhan Yesus mau bercerita kepada kita melalui satu perumpamaan tentang talenta. Adik-adik tahu gak talenta apa? Talenta itu bakat atau kemampuan yang kita miliki. Nah adik-adik, sekarang kita mau lihat video. Hari ini Tuhan Yesus mau bicara kepada kita melalui firman-Nya di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, sudah siap semua adik-adik? Yuk duduk yang manis. Kita dengar, kita lihat apa yang Tuhan mau bicara melalui perumpamaan talenta. Yuk sama-sama kita lihat videonya adik-adik.
Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, masing-masing menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." "Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu.
dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, adik-adik sudah lihat kan tadi videonya? Adik-adik ngerti nggak maksudnya? Adik-adik tahu nggak Tuhan mau berbicara apa? Nah, tadi di cerita itu ada seorang tuan yang punya banyak harta. Dia punya 3 hamba. Nah, suatu hari adik-adik, dia mau pergi jauh. Nah, dia panggil deh ketika hambanya itu. Dia mau percayakan harta yang dimilikinya kepada ketiga hambanya itu. Nah, adik-adik dia panggil hamba yang pertama, dia berikan 5 talenta. Dia panggil hamba yang kedua, dia berikan 2 talenta. Dia panggil hamba yang terakhir, yang ketiga, dia berikan 1 talenta. Nah, adik-adik tahu nggak? Ketika tuannya itu pergi, apa yang dilakukan oleh ketiga hambanya itu? Hamba yang pertama dan kedua yang mendapatkan 5 talenta dan 2 talenta, mereka pergi mengusahakan talenta itu. Mereka mau bertanggung jawab untuk kepercayaan yang diberikan oleh tuannya. Mereka melipat gandakan talenta itu. Mereka mengelola talenta itu. Akhirnya mereka karena rajin, mereka akhirnya mendapat keuntungan masing-masing 2 kali lipat. Nah, adik-adik, apa yang terjadi dengan hamba yang ketiga? Hamba yang ketiga itu cuma dapat 1 talenta. Tahu nggak adik-adik? Dia pergi, dia menggali, dia kubur harta itu. Dia kesal adik-adik, karena dia cuma dapat 1. Tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Dia nggak ngapa-ngapain, dia malas, dia kubur talenta itu. Dan akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Pada saat tuannya pulang, adik-adik sudah lihat tadi, ketika hamba yang pertama dan hamba yang kedua dipanggil, wah, tuannya bilang, bagus, kalian adalah hamba-hamba yang setia, kalian adalah hamba-hamba yang bertanggung jawab. Mari masuk ke dalam rumahku, bergembira bersama dengan aku. Tapi pada saat hamba yang ketiga datang, dia marah sama tuannya. Wah, udah malas, marah. Akhirnya hamba tuannya juga marah. Dia bilang, kamu adalah hamba yang tidak berguna. Aku akan mengambil talenta itu daripadamu. Wah, adik-adik tahu nggak? Tuhan itu seperti Tuhan Yesus. Hamba-hamba itu seperti kita, seperti adik-adik. Tuhan Yesus sudah menciptakan kita sangat istimewa. Tuhan Yesus sudah berikan kita nafas hidupnya. Dan Tuhan Yesus juga memberikan kepada adik-adik semua bakat, kemampuan, talenta yang unik. Nah, adik-adik tahu nggak? Kita semua, adik-adik semua anak-anak di dunia ini, Tuhan Yesus perlengkapi dengan bakat. Tuhan Yesus perlengkapi dengan kemampuan. Tuhan Yesus perlengkapi dengan talenta yang berbeda-beda, yang unik. Ada yang bisa menari, ada yang bisa bernyanyi, ada yang pinter olahraga, ada yang pinter matematika. Wah, luar biasa ya. Tapi adik-adik harus tahu, kalau setiap kita tidak punya talenta yang sama. Setiap kita diperlengkapi Tuhan dengan talenta yang berbeda-beda. Nah, kalau begitu, Tuhan Yesus pilih kasih nggak? Coba adik-adik jawab. Tuhan Yesus pilih kasih nggak? Ada yang dikasih bisa nyanyi. Ada yang dikasih bisa bernyanyi dan menari. Ada yang bisa pinter matematika dan pinter bahasa Inggris. Tapi ada juga yang nggak bisa apa-apa. Nah, kalau begitu Tuhan Yesus pilih kasih nggak adik-adik?
Wah, adik-adik harus tahu ya, Tuhan Yesus tidak pernah pilih kasih. Anak-anak di hadapan Tuhan semua sama. Walaupun adik-adik punya kepintaran, punya bakat yang berbeda-beda, tetapi semua berharga di mata Tuhan. Nah, yang penting adik-adik, nggak penting banyak atau sedikitnya talenta yang adik-adik punya. Yang penting bagaimana caranya adik-adik tahu kalau Tuhan sudah berikan talenta kepada adik-adik. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang bisa memberitahu adik-adik tentang apa yang Tuhan berikan pada adik-adik? Nah, adik-adik bisa tahu dari, kalau saat ini adik-adik senang untuk bernyanyi, adik-adik bisa mengasah kepintaran adik-adik itu dengan berlatih vokal, dengan lebih giat lagi, dengan lebih sungguh-sungguh lagi untuk berlatih bernyanyi. Nah, adik-adik bisa pakai suara adik-adik yang merdu itu untuk melayani di gereja, masuk dalam anggota paduan suara, atau pada saat ibadah sekolah minggu, adik-adik bisa menolong, bisa membantu kakak-kakak untuk memuji, membantu kakak-kakak untuk melayani Tuhan. Pasti Tuhan senang adik-adik, karena adik-adik pakai suara adik-adik yang merdu, kemampuan adik-adik dalam hal bernyanyi untuk memuji Tuhan. Nah, satu lagi, adik-adik yang besar nih misalnya, yang sudah pintar mengoperasikan komputer atau bermain gadget. Halo, kakak tanya nih, gadget adik-adik itu dipakai buat apa? Tahu nggak adik-adik, kalau adik-adik pintar mengoperasikan komputer, mengoperasikan gadget, itu bisa adik-adik pakai loh untuk memuliakan nama Tuhan. Gimana caranya ya kak? Ini loh adik-adik, adik-adik bisa belajar membuat film animasi tentang Tuhan Yesus. Sehingga adik-adik bisa mengajak teman-teman adik-adik untuk lebih lagi kenal Tuhan Yesus, lebih lagi belajar firman yang Tuhan yang banyak. Daripada gadgetnya adik-adik dipakai untuk main game. Sehingga adik-adik malas berdoa, adik-adik malas baca firman Tuhan. Nah adik-adik, semua itu bisa adik-adik lakukan dengan pertolongan siapa? Nah benar, dengan pertolongan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus saja yang sanggup menolong adik-adik, yang sanggup membantu adik-adik untuk mengenal, untuk mengetahui bakat apa yang Tuhan Yesus berikan bagi adik-adik. Adik-adik yang baik, kakak percaya loh, adik-adik di Sekolah Minggu GBI Visi Pemulihan pasti anak-anak yang istimewa semuanya. Karena Tuhan Yesus sudah berikan bakat, talenta buat adik-adik. Yang penting adik-adik harus selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Nggak boleh marah, nggak boleh sirik kalau lihat temennya bisa bernyanyi dan menari, kalau lihat temennya bisa pintar matematika. Adik-adik juga bisa seperti mereka, seperti teman-temannya yang lain. Yang penting adik-adik jangan seperti hamba yang ketiga tadi, malas. Kita harus rajin. Adik-adik harus jadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang mau mengembangkan bakatnya, anak-anak yang mau belajar, anak-anak yang mau berusaha untuk lebih pintar lagi. Karena tadi adik-adik ingat, kita adalah ciptaan yang istimewa. Tuhan Yesus sudah berikan nafas hidupnya buat kita. Karena itu kita jadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang bisa mengembangkan talenta yang Tuhan berikan pada kita. Sehingga kalau adik-adik setia, adik-adik taat, adik-adik mau mengembangkan talenta adik-adik, Tuhan Yesus akan berikan talenta yang banyak. Nanti adik-adik bisa bernyanyi, bisa bermain musik, bisa menari. Wah, enak ya adik-adik. Adik-adik bisa pakai itu untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kakak mau kasih ayat hafalan nih sama adik-adik. Ayo buka firman Tuhan, buka Alkitabnya. Ayat hafalannya dari Mazmur 139 ayat 13. Kita baca ya adik-adik. Mazmur 139 ayat 13.
Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah adik-adik, kita ganti ya, engkaunya kita ganti dengan Tuhan, dan kunya, akunya adik-adik ganti dengan nama adik-adik sendiri. Oke? Kita baca lagi ya adik-adik. Kita baca sama-sama. Mazmur 139 ayat 13. Sebab Tuhanlah yang membentuk buah pinggang. Ayo sebutin namanya masing-masing. Buah pinggang Nina, menenun Nina dalam kandungan ibu Nina. Oke, adik-adik, sekali lagi ya, kita baca. Ingat, Mazmur 139 ayat 13. Sebab Tuhanlah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah, adik-adik lihat dari ayat hafalan ini, Tuhan Yesus bilang kalau kita semua, adik-adik semua sudah dibentuk dari dalam kandungan mama. Dan Tuhan Yesus punya rencana yang indah, punya rancangan yang indah buat semua anak-anak yang dikasihinya. Dan Tuhan Yesus melengkapi semua anak-anak dengan bakat atau talenta yang unik dan tidak sama dengan satu sama yang lain. Semua kita punya talenta yang berbeda-beda. Ada yang bisa menari, ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa bermain musik, dan semua yang lain. Nah, sekarang Tuhan mau adik-adik bertanggung jawab untuk semua bakat atau talenta yang Dia berikan. Dengan cara belajar, berlatih lebih giat, sehingga Tuhan Yesus akan menambahkan lebih lagi dari yang adik-adik punya sekarang. Dan satu hal lagi yang penting, jangan pernah iri dengan kelebihan orang lain. Jangan pernah marah dengan kelebihan orang lain. Adik-adik harus bersyukur untuk semua apa yang adik-adik punyai. Oke adik-adik, kakak percaya adik-adik semua mengerti akan firman Tuhan. Dan yang penting adik-adik harus minta Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus saja yang bisa menolong adik-adik untuk mengerti firman Tuhan. Adik-adik harus datang setiap hari kepada Roh Kudus, minta urapan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup menolong kita. Oke adik-adik, kakak percaya adik-adik sudah mengerti firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang kita mau berdoa, kita mau menerima urapan Roh Kudus. Sudah siap adik-adik? Sekarang taruh Alkitabnya, adik-adik berdiri. Nah, sekarang adik-adik semua sudah berdiri. Kita siapkan hati kita untuk bertemu Tuhan Yesus melalui doa kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima urapan dari Roh Kudus. Adik-adik, sebelum kita menerima urapan Roh Kudus, kita mau berdoa dulu ya untuk firman Tuhan yang kita dengar tadi. Dan kita mau minta ampun sama Tuhan Yesus untuk semua dosa dan kesalahan kita. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa buat Tuhan Yesus. Ikuti doa kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih ya, karena Tuhan sudah menolong kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya untuk kepintaran, untuk talenta, untuk bakat yang Tuhan Yesus berikan pada kami. Tuhan Yesus, tolong kami ya. Roh Kudus, tolong kami ya, supaya kami bisa memakai bakat atau talenta yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau minta urapan Roh Kudus, tapi Tuhan Yesus, ampuni ya kalau kami suka berbuat salah, kami suka
menyakiti hati Tuhan Yesus. Kami suka mengganggu adik-adik kami. Kami suka tidak taat kepada orang tua. Tuhan Yesus, ampuni kami ya. Roh Kudus, sucikan, kuduskan, tahirkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima urapan yang dahsyat. Mari adik-adik, angkat tangannya. Kita mau menyembah Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Sekali lagi adik-adik. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Haleluya, haleluya. Hindarabashikaranamu, Yarabalabasi, Yaranamasi, Hindarabakiaranamasikarabo, Yararabashika, Yaranamasi. Terima kasih Roh Kudus. Urapi kami Tuhan, urapi adik-adik Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, urapi setiap anak-anak Tuhan. Urapi setiap adik-adik yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Mari Roh Kudus, urapan-Mu dahsyat turun atas semua adik-adik. Turun atas semua kami yang mendengarkan ibadah hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau yang membentuk, Engkau yang menyertai adik-adik Tuhan dimanapun mereka berada. Roh Kudus, Engkau yang menjamah mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Urapan-Mu turun atas semua adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukan ibadah pada hari ini Bapa, di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang menjamah mereka, turun urapan Roh Kudus atas mereka semua di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang mengubah mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang setia, anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk urapan-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi bagi setiap adik-adik dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang baik. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik sekolah minggu di GBI Visi Pemulihan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Roh Kudus yang urapi mereka, Roh Kudus yang jagai mereka, Roh Kudus yang melindungi mereka di dalam nama Yesus. Berkati juga setiap orang tua, Engkau yang tolong mereka Tuhan, biar mereka Tuhan Kau pakai menjadi orang tua yang bijaksana, orang tua yang takut akan Tuhan, yang dapat membawa adik-adik kami semua untuk lebih mengenal akan Kau Bapa, di dalam nama Yesus. Roh Kudus, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami. Mari Roh Kudus, kami berdoa untuk gembala kami,
untuk Opa Silas, untuk Oma Silas. Roh Kudus, biar Engkau terus memberikan mereka kesehatan. Tuhan terus jagai, Tuhan terus lindungi dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus Engkau berikan kami waktu Tuhan untuk dapat bersama-sama berkumpul, beribadah sekolah minggu di gereja. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah berikan waktu, Tuhan sudah tetapkan kapan kami akan beribadah sekolah minggu kembali bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami. Tuhan, jagain mereka ya, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang lindungi. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari adik-adik yang percaya pada Tuhan Yesus kita katakan amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, selamat menikmati kehidupan yang Tuhan Yesus berikan bagi adik-adik. Sampai ketemu lagi di ibadah online minggu depan. Shalom.